Pengakuan UNESCO terhadap keris sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia, sebagai mahakarya seni benda maupun tak benda. Keris juga dikategorikan sebagai mahakarya seni kriya logam paripurna, karena selain teknologinya yang mutakhir, mahakarya seni keris ada sisi lain yang kita kenal sebagai sisi esoteri. Esoteri seringkali dikaitkan dengan isi keris atau keris yang mempunyai isi. Lalu apakah isi atau esoteri keris itu? Selamat datang kembali di channel kami, sahabat-sahabat Dialog Keris. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua. Tentang esoteri keris seringkali dihubung-hubungkan dengan yang namanya isi atau sesuatu hal yang tidak nampak dari keris tersebut. Lalu apakah sebenarnya, apakah hakikatnya isi atau esoteri keris? Dalam video kali ini, dalam kesempatan kali ini, kami mengajak saudara-saudara semua membahas, menggali tentang esoteri keris. Esoteri keris sering dihubungkan dengan isi atau sesuatu hal yang tidak nampak atau daya-daya yang ada pada benda tersebut. Ini khususnya orang Jawa. Ini tidak bisa disalahkan atau tidak dipungkiri, karena bagi orang Jawa tradisinya ya, ini membuat segala sesuatu dari apa yang dilakukan, bahkan sampai apa yang dibuat itu diupayakan mempunyai daya apapun itu. Ini tradisi orang Jawa zaman dahulu. Dan ini tidak ketinggalan sebuah karya seni yang berwujud keris. Ini mutlak harus punya daya. Keris dianggap sebagai pusaka, tentunya mempunyai daya atau istilahnya tuah kalau bahasa umumnya yang kita kenal, atau bahasa kerisnya esoteri. Apakah esoteri keris itu? Karena keris itu dikenal sebagai benda yang ada dua sisi, yaitu sisi eksoteri dan sisi esoteri. Sisi eksoteri adalah sisi kebendaan itu sendiri, dari fisiknya, dari bahannya, bentuknya, rupanya, dan lain sebagainya. Lalu sisi esoteri adalah sesuatu hal yang tidak nampak atau muatan-muatan yang ada dalam keris itu. Salah satunya adalah muatan filosofi. Inilah yang disebut sebagai esoteri. Dan dalam piagam UNESCO, pengakuan UNESCO bahwasanya keris adalah suatu mahakarya seni yang ada kebendaan namun juga tak benda juga. Nah, tak benda ini yang dimaksudkan adalah esoteri, muatan-muatan filosofi ini, dan juga kepercayaan terhadap sebuah isi atau daya terhadap keris. Hakikatnya, sebuah esoteri atau isi atau daya keris yang pernah saya pelajari, yang pernah diajarkan oleh para guru-guru saya, dengan bahasa-bahasa yang mungkin rumit dan sulit dipahami, sehingga saya perlu menyederhanakan dan merangkum pengetahuan-pengetahuan itu. Nah, dalam video kali ini saya akan merangkum dan juga menyederhanakan pengetahuan-pengetahuan itu dan kami suguhkan untuk saudara-saudara semuanya. Keris adalah sesuatu hal yang dianggap punya daya, yang diantaranya daya ini terbagi-bagi. Yang paling umum adalah, yang pertama adalah tuah, yang kedua adalah karomah atau keramat, yang ketiga adalah berkah, dan yang terakhir adalah wahyu. Yang pertama adalah tuah. Apa itu tuah? Tuah adalah sebuah daya yang dipercaya keberadaannya, yang bersumber dari bahan-bahan keris itu atau keris-keris tersebut. Jadi sebuah keris itu saat pembuatannya
melalui tahapan-tahapan pemilihan bahan yang dirasa atau dianggap atau bahkan diyakini ini mempunyai sebuah daya atau mampu memancarkan atmosfer daya. Nah, inilah nanti yang dikompos atau diracik sesuai dengan takaran-takaran tertentu sehingga menimbulkan atau tercipta daya-daya yang baru. Nah, inilah yang disebut atau dikatakan tuah. Tuah ini yang dimana tidak bisa hilang dan tidak bisa kurang atau tidak bisa lebih ya. Karena ini sumbernya dari bahan, kecuali bahan itu berkurang. Mungkin bisa jadi dayanya atau tuahnya berkurang, tapi ini belum tentu. Ada kalanya meskipun bendanya itu berkurang, bentuknya mungkin ya, kalau keris itu mungkin korosi, itu belum tentu itu daya yang berkurang. Ibarat sebuah makanan, kalau sudah bumbunya sudah tepat, sudah pas, seandainya makanan itu bumbu yang sudah dicampur makanan, seandainya makanan itu dikurangi, tentunya rasa makanan yang tersisa atau yang masih ada di situ tetap rasanya tetap sama. Begitu juga keris. Nah, inilah yang dinamakan tuah, dan tuah ini bisa terpancar terhadap kepada siapapun ya, dan dimanapun, baik itu orang itu percaya atau tidak, karena ini sifatnya ini ilmiah gitu loh, sesuatu apa ya, mungkin bisa dikatakan seperti halnya daya-daya magnet seperti itu. Nah, ini apapun mau percaya atau tidak, ini tetap akan ngefek. Ini kalau tuah. Yang kedua adalah karomah. Ini karomah ini bahasa-bahasa Arab atau orang Jawa mengenalnya sebagai bahasa keramat. Keramat ini sumbernya dari laku-laku ya, laku-laku suci maksudnya, laku-laku suci atau olah spiritual oleh sang pembuat keris tersebut atau empunya. Nah, laku-laku khusus ini atau tirakat atau bahasa Arabnya itu riyadah atau apa ya istilahnya, ritual-ritual suci. Inilah nantinya yang akan mempunyai daya yang dikenal sebagai keramat. Nah, seorang empu dalam membuat keris itu tentunya melakukan ritual-ritual khusus ya, dan juga doa-doa suci yang khusus juga. Nah, ini yang nantinya akan diposkan kepada mahakarya seni yang berwujud keris, yang nantinya juga setelah berjalannya waktu tetap mampu akan memedar atau memancar dan dirasakan efeknya terhadap sang perawatnya. Bisa kekeramatan yang bersumber dari sebuah laku seorang empu ini bisa jadi berkurang. Nah, karena ini urusannya sama spiritual atau kesucian dari laku sang empu, maka jika keris tersebut dirawat oleh seseorang yang tidak sinkron dengan laku-laku spiritual yang diisyaratkan dalam keris tersebut, tentunya akan berkurang. Nah, atau paling tidak seandainya tidak berkurang, tingkat penyerapan atau kemampuan orang itu menyerap tentunya akan minim, dan ini tidak bisa tidak bisa dipaksakan untuk ini keramatnya harus maksimal. Kalau memang orang itu secara frekuensinya itu tidak mampu menyamai keris tersebut atau tidak mampu melakukan sesuatu hal yang diisyaratkan keris tersebut, itu ya belum tentu mampu menyerap dari keramat-keramat itu. Jadi belum tentu keramat dalam sebuah keris itu bisa dirasakan oleh seseorang yang merawat. Ini tergantung orangnya. Lalu yang ketiga adalah berkah. Berkah ini juga bahasa Arab ya, namun orang Jawa juga mengenalnya yang namanya berkat. Itu adalah sebuah kebaikan yang diterima oleh semua makhluk termasuk manusia akibat melakukan sesuatu hal yang baik. Nah, perawatan keris adalah sebuah perawatan sebuah benda yang mulia, karena keris itu kan tosan aji ya. Jadi ini sebuah kebaikan. Dan begitu juga dalam keris ada, selain ada daya juga ada doa-doa yang tersisipkan atau tersirat dalam
sebuah keris tersebut. Ini adalah sesuatu hal yang mulia juga. Nah, seseorang dalam merawat sebuah keris atau sesuatu hal yang mulia, tentu ini adalah hal yang baik, dan imbalannya dari Yang Maha Kuasa adalah diberikan kebaikan-kebaikan terhadap orang yang merawat tersebut. Dan inilah yang disebut berkah oleh orang Jawa. Kalau kita melihat sumber berkah, berarti bisa disimpulkan berkah juga bisa hilang. Kalau kita mungkin dalam memperlakukan keris atau merawat sebuah keris itu tidak semestinya ya, tidak sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang bisa mendatangkan sebuah kebaikan pula. Contoh, mungkin keris ini kategorinya tosan aji, sesuatu hal yang mulia, dan juga terkandung sebuah doa-doa dalam perawatannya, dalam penyimpanannya. Tidak semestinya seperti benda yang mulia atau barang yang mulia. Tentunya berkah ini tidak bisa didapat. Mungkin itu bisa menjadi barang-barang, cuman barang simpanan saja, kan gitu. Yang terakhir adalah wahyu. Sebuah keris itu diyakini mempunyai wahyu, meskipun tidak semua keris ini berwahyu. Nah, bagaimanakah keris yang berwahyu yang dimaksud? Sebuah keris atau keris pusaka pada zaman dahulu, seseorang itu memesan diperuntukkan untuk sebagai wadah wahyu. Misal seorang bupati atau seorang adipati atau seorang lurah memesan sebuah keris terhadap atau kepada seorang bu. Gunanya apa? Untuk apa istilah dijadikan sebuah wadah wahyu kepemimpinan beliau sang pemesan itu, baik itu kepemimpinan lurah maupun kepemimpinan bupati, sampai kepemimpinannya tingkat kepemimpinan seorang raja, seorang kepala negara. Nah, di sebuah keraton-keraton di Jawa dari zaman dahulu bahkan sampai sekarang itu tersimpan sebuah pusaka-pusaka yang diyakini sebagai wadah atau bahkan penguat wahyu itu. Karena sebuah wadah dengan isi itu sesuatu hal yang sifatnya terpisah. Meskipun isi ada di dalam wadah, tapi sebuah wadah jika memang sudah tidak layak untuk menjadi isi, tentunya akan bisa hilang, akan bisa tumpah. Akan tetapi, kalau sebuah pusaka-pusaka kerajaan, secara logika tidak. Karena perawatannya sudah pasti ini baik, dan selayaknya sebuah pusaka yang layak untuk disinggahi atau ditempati wahyu. Nah, untuk yang bukan pusaka-pusaka kerajaan, pusaka-pusaka keraton, yang bukan pusaka keraton, nah inilah yang saya maksud, yang kemungkinan wahyunya itu bisa hilang karena kelayakan dari perawatan atau dari pemuliaan itu sendiri, atau bahasa kalau orang Jawa itu pantas dan tidaknya itu seseorang ketempatan sebuah wahyu. Kalau memang orang itu tidak pantas ketempatan sebuah wahyu, meskipun kerisnya itu pantas untuk ditempati wahyu, bisa jadi wahyu ini juga tidak bertempat pada keris tersebut, bisa jadi juga mungkin hilang ya. Nah, menanggapi pertanyaan dari sahabat yang ada di komentar, kolom komentar kemarin, apa istilahnya, request atau meminta pembahasan tentang bagaimana cara mendaya gunakan isoteri atau isi pusaka. Nah, sebelum mengetahui cara bagaimana mendaya gunakan sebuah isoteri atau isi pusaka, maka hal ini yang harus diketahui dulu. Nah, jadi ya, isoteri atau isi pusaka atau keris pusaka itu ada beberapa macam. Nah, salah satunya ya itu tadi, ada tuah, dan juga ada karoma, ada berkah, dan juga bahkan sampai ada wahyu. Nah, bagi orang-orang tertentu meyakini kalau dari sisi isoteri atau isi atau daya-daya, segala daya yang ada itu sudah cocok semua, itu tidak perlu untuk istilahnya minta atau disuruh ya, oh kamu atau saya ingin ini, itu tidak perlu. Karena apa? Sebuah daya itu sudah menyatu dengan seseorang, kecuali kalau memang daya itu belum menyatu dengan seseorang, mungkin ada cara-cara khusus ya, di mana orang itu harus melakukan ritual tertentu
sehingga pusaka itu bisa menjadi perantara terkabulnya sebuah tujuan atau sebuah harapan. Namun jika sebuah keris pusaka sudah menyatu dari sisi isoteri, baik itu tuah, karomah, berkah, bahkan sampai wahyunya kepada seseorang merawat, maka tidak akan perlu melakukan ritual-ritual khusus, karena keris pusaka itu sendiri adalah bagian dari dirinya. Ibarat kita mempunyai tangan, bagian dari tubuh kita, kita tidak perlu memerintah tangan itu untuk melakukan suatu hal, namun hanya kita pikirkan apa yang harus kita lakukan dengan tangan kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk pembahasan yang lebih dalam lagi, atau kalau mungkin ada yang belum jelas, mungkin silahkan bagi sahabat-sahabat atau saudara-saudara sekalian bisa meninggalkan komentar di kolom komentar. Nanti untuk kesempatan yang selanjutnya kita bahas atau kita lebih perjelas lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua.